Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan ketiga ya tentang tren isu dan keperawatan komunitas pada mata kuliah keperawatan komunitas ya. Jadi kemarin kita sudah bahas berbagai teori, berbagai model terkait dengan konsep keperawatan komunitas. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tren dan isu keperawatan komunitas. Nah, sebelum kita masuk kepada tren dan isu tentang keperawatan komunitas, jadi memang pada keperawatan itu merupakan profesi yang dinamis ya. Jadi kalau kita melihat paradigma sejarah tentang keperawatan itu perkembangannya sangat cepat ya, sangat dinamis ya. Dulu mungkin berawal dari yang namanya SPK ya. Kemudian ada diploma, kemudian ada D4, kemudian sampai dengan S1, S2, bahkan sekarang sampai dengan S3 keperawatan. Yang tentunya ini menjadi suatu hal yang luar biasa terkait dengan proses ataupun mekanisme perubahan ataupun perkembangan dari dunia keperawatan itu sendiri. Dan mekanisme itu selalu berkembang terus-menerus ya, di mana proses itu menjadi sebuah tantangan-tantangan dari keperawatan itu sendiri ya, tetapi perubahan itu akan selalu terus-menerus karena memang profesi keperawatan ini juga secara kuantitas kita ini jumlahnya banyak ya, secara kuantitas jumlahnya banyak. Kemudian ada hal-hal yang menjadi tuntutan yang sekiranya atas adanya itu menuntut adanya perubahan dari profesi keperawatan itu sendiri. Dan mekanisme-mekanisme lain yang terkait itu sebenarnya juga banyak ya, terkait dengan kompetensinya, ya, kemudian terkait dengan isu-isu yang berkembang, isu-isu yang ada, tren yang ada, ini menjadi sebuah tantangan yang menghasilkan perubahan yang dinamis pada profesi keperawatan. Yang tentu kita orientasinya adalah pada kesehatan ya, orientasinya pada kesehatan. Nah, perubahan-perubahan yang dinamis tersebut juga tidak lepas dengan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat ya. Ketika adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat, kemudian ketika kita menerapkan peran dan tugas kita sebagai perawat, tentunya ada hal yang kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat yang atas rutinitas itu ya, atas tugas dan tanggung jawab itu kita menelaah secara pelan-pelan bahwasanya yang mungkin dulu mekanisme pengelolaan keperawatan dari sisi manajerial ya di tingkat puskesmas misalkan belum ada, sekarang seperti apa perubahannya, mekanisme penata laksanaan pada pasien-pasien tertentu, misalkan pada pasien paliatif dulu belum ada, sekarang sudah mulai menggeliat, sudah mulai berkembang. Nah, ini sangat saling berkaitan antara adanya perubahan profesi dari keperawatan yang sifatnya dinamis dengan masyarakat yang cepat berubah juga. Sehingga adanya pemenuhan dan metode keperawatan kesehatan juga tentunya itu berubah. Yang jelas dasarnya adalah yang pengaruhnya juga sangat besar itu adalah karena gaya hidup masyarakat juga yang ikut berubah. Nah, gaya hidup masyarakat ini juga hal-hal yang mempengaruhi juga tidak sedikit ya, banyak ya, adanya perubahan teknologi, adanya perubahan eh, 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 apa kondisi ya, kondisi politik yang ada di sebuah negara tersebut, adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya terhadap mekanisme gaya hidup masyarakat di Indonesia ini. Nah, ini tentu akan menjadi suatu hal yang saling berkaitan. Nah, tren itu sendiri dalam pendidikan keperawatan itu juga sangat cepat ya. Jadi kalau kita melihat adalah berkembangnya jumlah peserta keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan. Nah, ini juga pesat sekali perkembangannya. Kalau kita lihat sekarang ini di Jawa Tengah saja lah, jangan di lingkup Indonesia, tetapi di Jawa Tengah saja kita melihat adanya kesenjangan juga ya antara program pendidikan tinggi keperawatan dengan keperawatan itu sendiri. Coba Bapak Ibu kalau melihat adanya sekarang SMK keperawatan, itu SMK keperawatan ini nanti larinya mau kemana?
arahnya mau kemana, mekanisme payung hukumnya seperti apa, itu sendiri saja kita belum belum selesai dengan masalah itu ya. Tetapi di sisi lain yang ada di SMK keperawatan itu tentunya juga tokoh-tokoh atau orang-orang yang pasti berkecimpung juga di dunia keperawatan dan guru-gurunya pun juga dari keperawatan. Nah ini menjadi suatu hal yang menurut saya masih timpang ya. Di sisi lain di dalam aturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tidak ada yang bunyinya adalah SMK keperawatan, yang ada hanya program diploma, program sarjana, baik itu dari sarjana terapan ataupun sarjana satu sendiri, kemudian profesi, kemudian S2 keperawatan sampai dengan S3 keperawatan. Tidak ada SMK keperawatan. Kalau dulu mungkin setara dengan SPK itu tadi ya. Nah, kemudian dari selain hal itu, ini peserta didik dari D3 keperawatan ini juga banyak. Ya. Kita mungkin dari dulu sudah mendengar berulang kali ya, prodi D3 keperawatan itu akan dihapus. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya juga mendengar informasi yang sama, prodi D3 keperawatan akan dihapus. Tetapi realnya bagaimana, kondisi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya sampai sekarang pun juga masih dibutuhkan, sampai sekarang pun juga masih diakui dan sah secara hukum dan sah secara dalam dan tertuang di dalam aturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Yang artinya apa? Yang artinya pada tantangan-tantangan ke depan, ya, memang upgrade itu pasti ya, tetapi dasar dari kebutuhan di tiga keperawatan itu juga masih menjadi kebutuhan stakeholder yang yang tidak sedikit juga ketika ada lowongan pekerjaan di tiga keperawatan. Kemudian yang satu keperawatan, yang satu keperawatan ini juga tidak bisa berhenti di dalam program ataupun jalur akademiknya, tetapi juga ada tindak lanjut pada jalur profesinya, yaitu pada nurse. Ya. Karena yang diakui undang-undang itu adalah yang nurse, yang sudah melewati ataupun yang sudah menyelesaikan jalur profesi atau nurse. Nah, ini baik keperawatan ataupun kesehatan masyarakat ini sebenarnya bersinambungan, ya. Berkaitan, bersinambungan, yang bersama-sama, kalau dalam hal ini adalah puskesmas katakanlah ya, itu tidak lepas dari ilmu keperawatan sama ilmu kesehatan masyarakat ya, yang di mana di situ ada ilmu kesehatan itu sendiri, ada ilmu demografi, ada ilmu antropologi, banyak hal yang dipelajari di dalam lingkup kesehatan ya. Nah, selain itu juga selain S1 keperawatan itu juga ada S2. Kemudian ada S3 keperawatan. Yang tentu ini membuktikan bahwasanya keperawatan ini merupakan profesi yang memang perkembangannya sangat dinamis dan cepat ya. Sangat dinamis dan cepat. Jadi dulu mungkin ada dokter keperawatan pertama kali, sekarang sudah ada 3 kalau enggak 4 dokter keperawatan. Atau profesor keperawatan dari UI dulu pertama kali, sekarang sudah ada beberapa juga dari profesor keperawatan. Yang ini tentu akan sangat banyak berkontribusi, akan sangat banyak menentukan arah perubahan, arah perkembangan, arah istilahnya ilmu-ilmu baru ya, temuan-temuan baru yang tentunya nanti akan berkontribusi juga di dalam dunia kesehatan, khususnya pada dunia keperawatan ya. Kemudian tren dalam keperawatan sebagai profesi ya, tren dalam keperawatan sebagai profesi ini meliputi beberapa perkembangan aspek-aspek dari keperawatan ya, yang mengkarakteristikkan keperawatan sebagai profesi, meliputi pendidikan. Pendidikan tadi kita sudah bahas, yaitu mulai dari SMK keperawatan, ya, terlepas dari aturan, ya, mulai dari SMK keperawatan, kemudian D3 keperawatan, kemudian S1 keperawatan, profesi, S2 keperawatan, spesialis, sampai program doktor. Nah, ini pendidikan ini melihat dari sisi perkembangan dari segala aspek ya. Pendidikan ini karena nanti rule-nya ada di pendidikan. Nah, kalau kita lihat kesenjangan yang ada antara pendidikan dengan kebutuhan stakeholder, kita juga bisa melihat sekarang. Bahkan ada di beberapa rumah sakit itu rumah sakit negeri pun masih banyak
SDM yang backgroundnya adalah dari SMK ya. Kalau dulu istilahnya mungkin asisten perawat atau asper. Sekarang pun sebenarnya masih ada di beberapa institusi atau instansi milik pemerintah ya, instansi rumah sakit itu ada asisten perawat. Ya mungkin kalau asisten perawat itu kalau melihat skillnya juga skillnya kompetensinya juga sebenarnya mumpuni ya. Tetapi kalau kita melihat dari aspek hukum tentu juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan aturan atau standar yang ada. Kemudian yang kedua teori. Nah teori teori keperawatan ini juga akan selalu berkembang. Teori keperawatan ini juga akan selalu berubah. Ya. Teori keperawatan ini juga akan selalu update. Ya. Nah teori-teori keperawatan ini update, berubah, berkembang juga tidak lepas dari dunia pendidikan, kemudian dunia praktisi, ya, juga tidak lepas dari yang namanya pengabdian, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi eh, penelitian itu juga tidak serta-merta hanya dijalankan oleh perawat saja, tetapi juga oleh calon perawat, katakanlah mahasiswa. Mahasiswa satu itu juga diwajibkan yang reguler, katakanlah ya yang reguler juga punya kewajiban untuk melakukan penelitian dalam hal ini meskipun sebagai tugas akhir ya ataupun meskipun sebagai skripsi, tetapi pada penelitian itu tentu ketika publishnya bagus kemudian menghasilkan sebuah jurnal yang kredibel dan lain sebagainya itu bisa juga berkontribusi di dalam pengembangan pendidikan ya. Khususnya pengembangan teori ya khususnya dalam keperawatan. Selain itu juga tugas ya katakanlah tugas pada perawat itu sendiri. Katakanlah ketika perawat itu tidak bisa berkontribusi untuk meneliti ya paling tidak perawat itu bisa menjalankan mengupdate ya dari yang ada menjadi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau menjadi melaksanakan ilmu baru ya. Nah, salah satu tugas dan peran perawat ini kan pembaharu ya. Seharusnya hal-hal yang baru pun juga dilaksanakan oleh perawat. Penelitian-penelitian baru, temuan-temuan baru itu juga seharusnya dilaksanakan oleh perawat. Kalaupun kita tidak bisa berkontribusi secara langsung di dalam sebuah temuan-temuan atau di dalam sebuah penelitian yang ada. Ya. Meskipun mungkin kita terbentur di dalam beberapa rumah sakit itu dengan standar operasional prosedur ya. Karena di dalam setiap rumah sakit itu sebenarnya memiliki SOP yang berbeda-beda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain. Bukan berarti salah ya, artinya menggunakan literasi-literasi yang berbeda juga. Nah, kalau literasinya berbeda, kemudian ada update yang baru terkait dengan ilmu tersebut, ya tentunya harus mengupgrade juga keilmuannya dari sisi pelaksanaan pelayanan kepada pasien di tingkat rumah sakit. Ya. Sehingga teori itu akan selalu berubah. Nah, kalau teori itu akan prakteknya akan selalu berubah mengikuti teori. Nah, kalau praktek sudah berubah mengikuti teori, mengikuti hasil penelitian-penelitian yang ada, kemudian juga ada paten yang bisa dipertanggungjawabkan, ya berarti kita juga ikut berkontribusi dalam tadi perubahan yang dinamis. Ya. Jadi tidak hanya pada tingkat institusi pendidikan saja, tetapi di dalam tingkat praktisi atau stakeholder yang ada itu juga tentunya berperan di dalam perubahan pada perubahan yang dinamis ya pada keilmuan keperawatan. Selain itu sebenarnya secara administratif kita juga sudah dituntut ya di dalam mengupdate di dalam mengikuti perubahan-perubahan perkembangan-perkembangan yang ada pada evaluasi rutin 5 tahunan pada surat tanda registrasi ya atau nomor STR kita. Untuk mengurus nomor STR itu kan ada dua cara ya. Yang pertama adalah uji kompetensi, yang kedua adalah pencapaian SKP. Pencapaian SKP ini sebenarnya juga salah satu tujuannya adalah untuk mengupdate ya, mengupdate dan mereview kembali materi-materi yang mungkin sudah up to date ya. Sudah up to date sehingga apa? Sehingga kita mengikuti perkembangan ataupun perubahan atas ilmu-ilmu yang baru yang ada. Karena di dalam perpanjangan STR itu kan syaratnya
25 SKP. Nah, kalau kita sudah memenuhi 25 SKP itu kita tidak perlu melakukan uji kompetensi karena 25 SKP itu secara interpretasi juga sudah mewakili uji kompetensi yang seharusnya dilakukan. Meskipun mekanismenya sudah beda ya, kalau zaman dulu itu uji kompetensinya OSKA atau OSD ya. Kalau sekarang kan CBT ya, computer based test. Nah, ini mekanismenya juga beda. Dan ini pun juga saat ini baru 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 berapa ya? Baru kurang lebih 1 minggu yang lalu itu juga sudah mengalami perubahan lagi. Jadi kemarin itu Aptikes mencoba mengajukan permohonan kepada MK ya terkait dengan uji kompetensi yang uji kompetensi pada waktu itu aturannya adalah exit exam. Sekarang sudah tidak menjadi exit exam kembali. Yang exit exam itu artinya mahasiswa boleh diwisuda ketika sudah lulus uji kompetensi, tetapi sekarang sudah berorientasi atau dikembalikan kepada organisasi profesi. Yang tentu perubahan ini juga menjawab tadi ya, perubahan yang sangat dinamis. Jadi termasuk nanti angkatan Bapak Ibu ini atau angkatan Mas Mbak ini nanti juga sudah merasakan perubahan itu. Jadi nanti uji kompetensi sudah tidak exit exam lagi di angkatan lulusan di profesi nanti ya, tetapi sudah dikembalikan ke profesi organisasi profesi. Jadi nanti kita kerjasama antara organisasi profesi dengan institusi pendidikan. Kalau kemarin itu kan kerjasamanya langsung atau lingkup pelaksanaannya langsung antara Dikti dengan institusi pendidikan, tetapi sekarang sudah tidak exit exam lagi. Nah, ini tentu perubahan ini bisa plus, bisa minus, ya, tergantung sudut pandang kita dari mana melihatnya. Tetapi kemarin itu pertimbangannya adalah adanya kesulitan, ya, adanya diskriminasi yang secara langsung ataupun tidak langsung kepada mahasiswa lulusan ataupun kepada institusi ya, yang secara tidak langsung menyampaikan bahwa tidak percaya kepada institusi. Tetapi ini sudut pandang yang saya ceritakan ya, yang saya sharing ya, bukan sudut pandang saya. Itu atas adanya kondisi-kondisi yang ada sehingga dituntut melalui MK, sehingga dari MK itu memberikan putusan bahwa untuk uji kompetensi tidak exit exam lagi, tetapi kembali pada sistem seperti yang lama atau seperti yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Pada pelayanan ini juga ada pelayanan keperawatan pada kesehatan masyarakat yang tentu juga akan ikut berkembang, bahwa di situ ada hal-hal yang mempengaruhi ya terkait dengan jumlah nakesnya, kemudian terkait dengan demografis, lingkup kelolaannya, ya, terkait dengan program-programnya, ya oke lah. Itu kondisi-kondisi yang mungkin akan bertahap diperbaiki ya dari sisi politis atau dari sisi pemerintahan. Kemudian selain itu juga ada OHN. OHN ini adalah okupasi health nursing ya. Sudah mulai ada banyak di tempat-tempat pelayanan kesehatan terkait itu. Nah, ada juga pada perawat UKS ya, meskipun pada penata laksanaannya saya rasa juga tidak mungkin atau belum mungkin full belum mungkin full dilaksanakan karena memang kalau pelaksanaan UKS itu tentunya juga menjadi tanggung jawab di tingkat sekolah ya. Tidak semua sekolah yang memungkinkan untuk satu perawat standby di sekolah tersebut, tetapi biasanya monitor dari puskesmas ya, dari puskesmas monitoring ke sekolah-sekolah, bagaimana mekanisme UKS di sekolah tersebut, kemudian kendalanya apa, kemudian laporannya bagaimana. Paling hanya sebatas itu dulu sekarang. Bahwa di situ nanti kita ada kerjasama dengan pemerintah kota dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang beda tempat, beda kebijakan ya. Tetapi memang peran perawat UKS ini sekarang sudah mulai digaungkan kembali ya. Kalau dulu sebenarnya sudah pernah, tetapi tidak berjalan secara efektif. Kalau sekarang sudah terstruktur dan sudah terkoordinasi pelan-pelan terkait dengan perawat UKS. Kemudian ada otonomi. Jadi otonomi ini artinya tidak adanya keterpaksaan ya, tidak adanya keterpaksaan, kemudian memiliki peran yang ikhlas ya, memiliki peran
yang independen dalam hal teknis, yaitu otonomi. Baik itu dari aspek perawatnya atau dari aspek pasiennya, itu otonomi. Kemudian kode etik ini juga menjadi hal yang tren ya saat ini. Jadi kalau kita bicara tentang kode etik tentu bukan membahas tentang uh, salah atau benar ya, tapi kode etik ini tentunya akan membahas tentang bagaimana pemahaman ya, yang di situ nalar, kemudian logika, kemudian soft skill, kemudian aspek-aspek attitude ya yang ada di dalam diri seorang perawat itu menjadi suatu hal yang bisa dinilai dengan kode etik itu. Jadi kode etik ini saat ini menjadi apa ya? Jadi kalau kita melihat kondisi dulu ya, kalau kita melihat kondisi dulu mungkin banyak cerita bahwa perawatnya galak atau bidannya galak dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kelihatannya kan sudah tidak ada. Kalau sekarang itu mau galak sedikit, mau mau apa tidak sesuai dan lain sebagainya itu serba susah. Sekarang itu di mana-mana ada kamera, di mana-mana ada kamera. Bahwa pada waktu dulu pengetahuan ataupun pemahaman pasien atau keluarga tentang aspek legalnya atau aspek hukumnya masih kurang ya, tetapi zaman sekarang itu kadang kurang, kadang sudah salah tetapi tetap masih ngeyel gitu kan. Hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi hal yang rawan pada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pada pelanggaran kode etik. Jadi kode etik ini sangat penting sehingga tren dalam perawatan kita ini kita bisa bisa bergelut, bisa mengikuti, bisa bersama-sama menjalankan tren yang ada di dalam keperawatan. Nah, tentunya orientasinya adalah pada perubahan, pada pengembangan profesi kita, yaitu pada profesi keperawatan. Kemudian tren keperawatan aktual pada masyarakat. Nah, tren keperawatan aktual pada masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. Yang kedua adalah pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Yang ketiga adalah mekanisme pada model kemitraan dengan masyarakat. Ya. Mari kita coba bahas dan diskusikan satu persatu ya. Yang pertama ini adalah kekuatan politik ya. Pada kekuatan politik ini tentunya kemampuan untuk mengaruhi atau meyakinkan seseorang yang untuk memihak pada pemerintah atau memperlihatkan bahwa kekuatan dari pihak tersebut membentuk hasil yang diinginkan. Ya, ini memang benar. Jadi kalau kita melihat perkembangannya ya, perawat yang tidak nyaman dengan politik pada waktu itu, kemudian atas adanya perubahan itu ada keterlibatan perawat dalam politik, kemudian mendapatkan perhatian yang lebih besar, yang nanti imbasnya ataupun efeknya dalam kurikulum perawatan, organisasi profesi, kemudian ada organisasi keperawatan yang mampu menggabungkan semua upaya ya, yang kalau kita sebut sebagai nursing agenda for healthcare pada 91 ya. Kemudian ada strategi-strategi spesifik pada pengintegrasian peraturan publik dalam kurikulum perawatan. Nah ini sejarah-sejarah ataupun histori-histori ini tentu akan sangat berguna, tentu akan bisa kita jadikan dasar telaah bahwa sejauh mana sih kekuatan politik itu, sejauh mana kepentingan politik itu. Bahkan kalau kita ingat-ingat kembali ya, lahirnya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 itu mungkin Bapak Ibu ada juga yang berpartisipasi ikut demo di gedung MPR pada waktu itu kalau nggak salah 2011 atau 2012 itu ya. Saya sempat 2 kali ikut. Kalau nggak salah Pak Chandra itu sama Pak Chandra juga itu pada waktu itu. Sehingga sampai dengan terbitnya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Nah, itu membuktikan bahwa arus politik itu sangat perlu, apalagi di negara yang negara demokrasi seperti Indonesia ini. Nah, kalau kita tidak memiliki aspek kekuatan politik, tentu juga kita akan
mengalami kesulitan di dalam menyampaikan gagasan, dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan usulan-usulan yang strategis untuk perawat. Ya. Aspek politik ini bukan serta-merta kemudian kita harus terjun di dalam dunia politik ya. Katakanlah seperti Pak Edi Wur ya, mantan ketua PPNU Jateng ya, digantikan itu kan sekarang di DPR RI. Ya, memang kalau dari aspek politik juga tentu akan sangat sangat membantu kita ya dari sisi regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi tidak serta merta itu saja. Kita itu sebenarnya dari dulu sudah menjalankan politik ini dengan sangat baik. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan ataupun efek suara itu sendiri yang mungkin harus diakomodir dengan baik di tingkat yang tepat di dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini katakanlah Pak Edi Wur itu tadi di tempat yang tepat di dalam pemerintahan. Jadi aksesnya lebih cepat kalau lewat beliau. Nah, kenapa saya sampaikan dari dulu kita sebenarnya sudah bagus dalam aspek politik ya. Yang pertama itu kita sudah memiliki organisasi profesi yang tentu kuat ya. Organisasi profesi ini memang bukanlah sebuah beda dengan organisasi masyarakat, ya, beda dengan organisasi politik dan misalkan. Tetapi organisasi profesi ini sebenarnya juga memiliki payung ataupun kekuatan hukum yang kuat juga di dalam mekanisme keperawatan ya. Karena ketika kita berjuang bersama dan memiliki wadah yaitu organisasi profesi, ya tentu wadah itu akan memfasilitasi. Selain organisasi profesi, dalam aspek pendidikan juga ada yang namanya asosiasi institusi pendidikan. Asosiasi saja kita itu ada dua. Yang pertama adalah yang keperawatan ya, yang spesifik keperawatan itu ada IPK, yang dulunya IDG itu Asosiasi Pendidikan Tinggi D3 Keperawatan Indonesia, yang sekarang diganti dengan IVK, Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia ya. Mengalami perubahan itu karena memang sarjana terapan itu masuknya ada di Vicky ya, vokasi ya, sarjana terapan. Kemudian ada yang AIPNI ya, mulai dari sarjana dan nurse itu dipayungi oleh asosiasi institusi yaitu AIPNI. Belum nanti kita membahas tentang yang secara umum ya, tentang institusi yang kesehatan yang umum, misalkan Apikes, ya, asosiasi pendidikan tinggi kesehatan Indonesia misalkan. Nah, itu juga memberikan peran-peran yang secara politis ya, kita memiliki suara di dalam sebuah penentuan ataupun sebuah pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah ya. Karena peran itu juga sangat penting ketika peran itu disuarakan oleh orang banyak. Nah, intinya dari politik itu sendiri itu adalah ada suara yang terwakilkan. Ada suara yang terwakilkan. Kalau suara perawat ya harusnya diwakili oleh BPNI. Ya. Kalau suara institusi D3 keperawatan, institusi vokasi keperawatan ya seharusnya diwakili oleh IVK. Suara institusi nurse diwakili oleh AIPNI. Ya. Kemudian suara seluruh pendidikan kesehatan diwakili oleh Apikes. Ya. Kemudian ada juga kolegium-kolegium yang ada di dalam breakdown dari beberapa profesi yang ada ya, katakanlah perawat itu kolegiumnya saja sudah luar biasa banyaknya. Jadi dari hal tersebut tentunya kita sebenarnya sudah berkontribusi di dalam kekuatan politik yang ada. Nah kalau kita alergi dengan yang namanya politik ya tentu itu justru menjadi suatu hal yang sifatnya egois untuk diri kita sendiri, karena sebenarnya ketika kita alergi dalam hal politik, di sisi lain negara kita ini adalah negara yang demokrasi, ya tentu tidak akan mencapai sebuah gagasan-gagasan yang visioner ya. Karena kalau kita memiliki gagasan yang visioner ya tentu kita harus terjun ataupun masuk di dalam aspek politik, meskipun secara langsung ataupun secara tidak langsung ya, yang kita sudah harus laksanakan. Kemudian pengaruh perawat dalam peraturan dan praktek keperawatan ya itu memang seharusnya ya memang ini menjadi suatu hal yang dasar ya.
Jadi suatu hal yang fundamental karena di dalam apapun itu kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan aturan, ya tentu pengaruh perawat ini sangat besar. Jadi prospek keperawatan komunitas di masa yang akan datang ini cenderung semakin berkembang dan dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah. Kita lihat perubahan-perubahan yang ada, adanya jaminan kesehatan, kemudian adanya peran serta masyarakat yang harus ada pendampingan, ya, kemudian adanya program-program yang eh, apa, mengutamakan kesehatan masyarakat, ya itu seperti germas ya misalkan itu kondisi-kondisi yang apa cenderung semakin berkembang ya dan dibutuhkan di dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah ya dalam hal ini lingkup terkecilnya adalah dari masyarakat itu sendiri. Nah, peran peran komunitas ini memang sangat dibutuhkan dalam mengatasi sebagai masalah kesehatan yang terjadi di masa yang akan datang ya meskipun kita tahu mungkin belum belum proporsional ya antara jumlah tenaga kesehatan dengan berbanding dengan jumlah masyarakat. Nanti silakan Bapak Ibu cari rasio perbandingan antara nakes, kayaknya kalau perawat kayaknya nggak ada. Yang saya tahu nakes tenaga kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia itu apakah sudah proporsional apa belum? Itu tentu akan menjadi blueprint yang bisa dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan yang tentu dalam aspek perawatan ini pengaruhnya sangat besar ya dari perawat itu sendiri. Nah, dampak perubahan tersebut ini dapat berpengaruh pada peran yang dilakukan oleh perawat. Mulai dari intervensi, ya, sebagai tingkat pelayanan ini akan semakin besar. Nah, adanya kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmauan, ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, ketika peran perawat di dalam pengelolaan eh, masyarakat yang berorientasi pada kesehatan masyarakat itu tidak berjalan secara proporsional ya tentu akan timbul-timbul kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan ya, yang ada di dalam aspek ataupun dalam lingkup masyarakat. Katakanlah ketika proporsinya 1 dibanding 100 misalkan. 1 dibanding 100 itu kan tidak mungkin. Apalagi perawat yang ada di puskesmas juga tidak mungkin hanya mengerjakan atau hanya mengelola pada aspek pelayanan yang di tingkat keperawatan komunitas saja, tapi pasti ada aspek-aspek lain yang dijalankan juga oleh perawat dari puskesmas tersebut. Lagi pula juga di dalam aturannya itu juga memang belum diatur secara jelas, belum diatur secara ketat. Bagaimana sih perawat komunitas itu harus bagaimana? Itu memang secara aturan memang belum ada, secara regulasi belum diatur atau belum ditentukan secara spesifik ya, sebagai perawat komunitas. Kemudian komponen-komponen perubahan di dalam masyarakat ini ada yang mempengaruhi ya, komponen-komponennya ada yang mempengaruhi pada perubahan dalam masyarakat khususnya dalam hal kesehatan. Yang pertamanya adalah pertambahan penduduk. Ya, tentu pertambahan penduduk ini ada hal-hal pertimbangan yang sifatnya banyak ya, jangka panjang. Ada jumlah penduduk tadi, perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan, kemudian masalah masalah ekonomi yang ada, kemudian masalah kepedulian. Ya. Karena semakin banyaknya penduduk tentu juga sangat berpengaruh pada culture atau pada budaya yang ada di lingkup masyarakat. Ya. Kemudian transisi penyakit, ya, ketika ada penyakit baru kita harus tindak lanjutnya seperti apa. Katakanlah pandemi yang saat ini terjadi. Gitu ya. Itu tentu akan mengalami masa transisi yang ada pro dan kontra. Kalau masa transisi pasti di mana-mana ada pro dan kontra. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya, ada yang takutnya sampai luar biasa ya, sampai sampai apa benar-benar proteksi dirinya tinggi ya itu ya macam-macam ada yang biasa saja, ada yang hanya mengikuti saja. Ini transisi-transisi yang memang menurut saya wajar-wajar saja yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian perkembangan industrialisasi serta perubahan kondisi sosial. Ya, ketika ada perkembangan industrialisasi, kemudian di situ akan ada terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya yang
apa yang mungkin dulu masih butuh banyak SDM untuk bekerja, yang sekarang dengan adanya perubahan dunia industri yang mengedepankan efektif, cepat, hemat, ya, dengan menghasilkan banyak produk ya, yang dulu semuanya harus dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah ada mesin, sekarang sudah ada robot dan lain sebagainya. Sehingga tentu ini akan menjadi hal yang mempengaruhi atas perubahan kondisi sosial yang ada di masyarakat ya. Kemudian meningkatnya pengetahuan masyarakat ya. Kalau pengetahuan masyarakat memang ya, kalau kita melihat sekarang itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa dicari, semuanya bisa dipelajari melalui apa yang selalu kita genggam setiap hari. Bahwa di situ ada hal-hal yang mungkin secara teoritis harus diajarkan oleh praktisi atau oleh tenaga profesional, iya, tetapi paling tidak pengetahuan-pengetahuan itu ada, pengetahuan-pengetahuan tentang sebuah penyakit dan lain sebagainya itu semuanya sekarang sudah bisa dipelajari, sehingga pengetahuan masyarakat itu cepat meningkat, tetapi juga bisa menjadi bumerang ya, atau bisa menjadi suatu hal yang justru apa langkah yang salah ya, ketika kita hanya melihat sesuatu berdasarkan apa hal yang bisa kita baca di dalam Android kita ya. Misalkan kita mau mengobati apa nih, kita pokoknya kalau ada bacaan yang penting mengobati luka pakai ini misalkan, dilakukan gitu aja, ternyata di situ nanti akan ada infeksi dan lain sebagainya. Ini kan kondisi-kondisi yang memang plus minusnya ya, plus minusnya. Sekarang itu kan semuanya serba YouTube, semuanya serba Google, apapun ditanyakan di sana, dan apapun memang ada, tetapi adanya itu mana yang data ini bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak, itu ngampur di situ semuanya. Di sisi lain ada orang yang gampang percaya, ya. Ada orang yang gampang percaya tanpa adanya validasi, tanpa adanya kajian literasi yang jelas itu yang seperti apa, apakah itu benar dilakukan dan lain sebagainya. Itu sekarang sangat gampang didapatkan, sangat mudah didapatkan. Kemudian kurangnya tenaga medis menyebabkan pelimpahan tugas tanggung jawab perawat atau wewenang pada perawat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, proporsional antara jumlah nakes dengan jumlah masyarakat atau jumlah warga ini yang memang harus dihitung dan dipertimbangkan, karena secara kuantitas saja ketika tidak proporsional ya, tentu akan ada penata laksanaan yang tidak profesional juga ya, karena antara jumlah nakes dengan jumlah masyarakat ini tentu akan sangat signifikan ya. Kalau proporsinya sesuai secara kuantitas 1:20 misalkan, itu oke lah. Tapi kalau sudah di luar itu ya tentu juga tidak, akan mempengaruhi sejauh mana kualitas pada pelayanan perawat itu sendiri kepada masyarakat. Kemudian masyarakat akan menjadi rekan kerja dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ya kalau kita bicara tentang rekan kerja itu ya seyogianya ya. Salah satu dari proporsional antara nakes dan masyarakat yang belum sesuai, ya tentunya ada langkah solutif ya, ada langkah solusi yang kita bisa laksanakan, yaitu dengan merangkul, menjadikan masyarakat itu sebagai mitra, menjadikan masyarakat itu sebagai rekan kerja. Sebenarnya dari dulu sudah dilaksanakan juga. Ya katakanlah ada pokjakes, kemudian ada ibu-ibu kader. Itu kalau di dalam keperawatan komunitas itu kan maksudnya sebagai tenaga kesehatan non medis ya. Kalau medisnya ya kita perawat ya. Secara teori juga kita ada, secara praktik juga kita ada ya, secara literasi kita bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Itu yang tenaga yang medis. Yang tenaga non medis yaitu tadi ibu-ibu kader, kemudian ibu-ibu pokjakes, ya aktivis-aktivis itu yang bisa kita berikan pendidikan kesehatan, bisa kita berikan pelatihan-pelatihan, bisa kita berikan teori-teori yang nanti bisa diterapkan di tingkat masyarakat. Paling tidak menjadi langkah awal dari masyarakat itu untuk menjadi tempat di mana keluhan itu dirasakan pertama kali, larinya ke tadi
apa Pokjakes tadi atau ke kader kesehatan itu atau ke tenaga kesehatan non medis yaitu dalam lingkup masyarakat. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai suatu rekan kerja atau dijadikan sebagai mitra ya, mitra oleh tenaga kesehatan. Kemudian contoh lain juga ada ketika apa mungkin Bapak Ibu kalau mengingat adanya program NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia Jafra ya. Dulu pada waktu zaman itu juga masih muncar-muncarnya, masih booming-boomingnya dukun bayi ya. Masih booming-boomingnya dukun bayi. Bahwa kayak saya ini pun juga termasuk produknya dukun bayi ya pada waktu itu ya. Mulai dari lahiran, kemudian pemotongan tali pusat, perawatan, pijat dan sebagainya itu ya kayak saya ini juga produknya dukun bayi. Tapi pada waktu itu kan sempat rame ya antara dukun bayi, kemudian adanya angka-angka apa mortalitas, morbiditas terkait dengan ibu dan anak juga tinggi ya. Itu akhirnya mencari kesalahan pada waktu itu. Kemudian ketika mencari kesalahan itu ternyata tidak menimbulkan solusi, ya. Tidak menjadi solusi. Kenapa? Karena trust antara masyarakat dengan dukun bayi itu juga sudah tinggi. Nah, biar itu tetap menjadi solusi, tentu dukun bayi ini harus diberi wadah, harus diakomodir dengan baik, harus diajak bekerja sama dengan baik, sehingga dukun bayi ini dijadikan sebagai mitra. Nah, kalau dukun bayi sudah dijadikan sebagai mitra, kita harus memilah nih mana yang menjadi ranahnya dukun bayi. Biar sama-sama enak ya antara dukun bayi dengan tenaga kesehatan. Itu dukun bayi hanya diberikan apa perawatannya saja. Mulai parte sampai dengan pemotongan tali pusat, perawatan tali pusat itu semuanya menjadi nakes ya. Jadi tanggung jawab nakes. Kemudian dukun bayi ya hanya sebatas memandikan ya mungkin atau pada merawat ibu dan lain sebagainya. Nah ini kondisi-kondisi yang tentu menjadi histori yang tidak bisa kita lupakan dan menjadi suatu hal yang bisa kita jadikan acuan bahwa masyarakat dijadikan sebagai sebuah mitra, masyarakat dijadikan sebuah rekan kerja itu adalah langkah ataupun tindakan yang sangat tepat ya, karena kita tidak bisa memusuhi atas apa yang sudah ada. Apalagi kita kebentur dengan yang namanya culture ya, kebentur dengan yang namanya budaya. Kalau sudah ada trust, ada culture, ada budaya yang sudah kental di situ, kemudian mau kita rubah begitu saja ya, kita akan mengalami kendala karena itu susah, tidak bisa langsung seperti itu. Tetapi dirangkul pelan-pelan, dirangkul pelan-pelan, kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman-pemahaman, baru akan menjadi mitra kita. Tentu kita yang pegang kendali ya sebagai tenaga kesehatan yang ada. Kemudian model kemitraan dengan masyarakat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, dukun bayi itu salah satu contohnya. Jadi ada hubungan kerjasama, kemudian adanya kesetaraan antara pihak-pihak ya, kemudian adanya keterbukaan atau kepercayaan, sehingga trust relationship itu terjadi ya. Kalau sudah ada care antara masyarakat dengan nakes, ya tentu akan ada trust relationship. Adanya kepercayaan yang dibentuk, adanya kepercayaan yang dibangun. Kemudian adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Itu tadi kalau dirangkul, kalau diajak bersama-sama, kalau diberikan wadah, kalau difasilitasi, ya, kalau diakomodir dengan baik, tentu kita akan menuju sebuah tempat ataupun sebuah tujuan yang sama. Kalau menuju sebuah tempat dan tujuan yang sama, ada dua aspek, ada dua apa orang yang berbeda atau ada dua peran yang berbeda, dua peran ini tidak sinkron atau tidak nyambung ya, kemudian musuh-musuhan ya, bahkan keduanya tidak akan sampai pada tempat yang menjadi tujuan itu. Sehingga ketika sudah dirangkul, sudah diberikan wadah, sudah diakomodir, ya, tentu akan menjadi langkah yang positif, ya, akan menjadi langkah yang tepat dan cepat untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga apa? Angka kematian ibu dan anak juga menurun dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kalau kita tidak
menjadikan masyarakat sebagai mitra. Kondisi-kondisi yang ada, katakanlah stunting ya, yang ada. Stunting itu tidak hanya di pelosok-pelosok desa saja. Di tingkat Semarang pun ini juga masih ada beberapa daerah yang terkena stunting ya. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan ke depan karena memang peran dari masyarakat dijadikan sebagai sebuah mitra itu juga sangat penting. Nah, ini menurut Ansarul untuk membangun sebuah kemitraan harus didasarkan pada hal tersebut, yaitu kesamaan perhatian atau kepentingan, memiliki tujuan yang sama, ya, common interest, ya, memiliki tujuan yang sama, memiliki harapan yang sama, memiliki arah yang sama, memiliki visi yang sama. Ya, dukun bayi sama perawat itu kan tujuannya sama, dukun bayi sama bidan itu kan tujuannya sama dalam konteks persalinan ya, dalam konteks ibu melahirkan kan tujuannya sama, tidak ada yang tujuannya beda. Prinsipnya sama-sama menolong, bahwa ketika dukun bayi memotong tali pusat pakai menggunakan apa itu bambu ya pada waktu itu, dan saya sempat melihat itu, saya sempat menjadi apa produk ya, atau menjadi apa, apa ya namanya, apa itu, kalau saya mengalami itu, kalau dikatakan korban ya nggak korban juga ya, karena memang pada waktu itu ya mungkin keterbatasan tadi proporsional antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, ya menjadi penerima jasa ya, menjadi apa, customer ya, menjadi customernya dukun bayi ya pada waktu itu. Ya meskipun oh nggak ada masalah kok, sehat-sehat aja ya, itu kan kebetulan yang pas ya, tetapi kalau pada dukun-dukun tertentu yang mungkin bisa menjadikan infeksi, kemudian pertolongan persalinan yang tidak tepat, pertolongan persalinan yang tidak sesuai, bisa menimbulkan risiko kematian pada bayi ataupun ibu, ya itu kan akan menjadi suatu masalah. Kemudian saling mempercayai dan saling menghormati, kemudian tujuan yang jelas dan terukur, kesediaan untuk berkorban baik dari waktu, tenaga maupun sumber daya yang lain. Ya itu tadi, yang namanya mitra ya, dari Pokjakes, dari kader itu tidak ada yang disebut sebagai reward ya. Tidak ada reward lah. Rewardnya adalah dari aspek sosial saja, dari aspek sosial. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam apa sebagai mitra, baik itu sebagai kader ataupun sebagai pejabat, tentu ada panggilan jiwa ya, tentu ada kemauan yang sifatnya otonom, di mana di situ ada keikhlasan, tidak ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika adanya ketersediaan waktu yang dikorbankan, ya tenaga yang dikorbankan dan lain sebagainya, ya itu menjadi kepuasan buat Pokjagas tadi, buat anggota kader, anggota Pokjagas, karena memang prinsipnya memang tidak ada reward, ya, tetapi pure pada pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup sosial, ya, dalam hal ini adalah kesehatan. Kemudian prinsip-prinsip kemitraan ini ada equality, kebersamaan, transparansi, keterbukaan, kemudian mutual benefit, saling menguntungkan ya. Saling menguntungkannya ini ya antara perawat dengan kader, antara perawat dengan pejabat ya. Itu perawat bisa sharing ilmu, perawat bisa dibantu prosesnya, kemudian kader atau pejabat itu bisa menerima ilmu, bisa menerapkan ilmunya dan sebagainya. Ini mutual benefit yang dimaksud. Nah, untuk mengembangkan kemitraan di bidang kesehatan, secara konsep memang terdiri dari 3 tahap, yaitu kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Dan yang tahap ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, ya, lintas program, lintas sektor. Ini tahap 3 ini yang jangkauannya sudah melebar ya, meluas. Nah, lintas bidang dan lintas organisasi yang mencakup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, LSM, organisasi massa, unsur organisasi profesi. Nah, ini dalam unsur-unsur ini tidak bisa lepas ya. Dalam unsur-unsur ini tidak bisa lepas. Kalau kita sudah bisa melibatkan ini unsur pemerintah, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dalam lingkup
kesehatan ya, bisa di rumah sakit, dinas kesehatan dan lain sebagainya ya. Kemudian unsur swasta, dunia usaha kita juga bisa berkolaborasi di bidang dunia usaha, meskipun sekarang ini belum terlaksana secara maksimal ya. Tetapi kalau dalam K3 itu kalau tidak salah dalam satu perusahaan atau industri ya seharusnya ada 2 perawat seharusnya, tapi mungkin belum dijalankan atau belum dilaksanakan secara maksimal. Kemudian ada unsur LSM dan organisasi massa, ya ini keterlibatan saja untuk mencari dukungan dari LSM ataupun organisasi massa, serta tentunya adalah organisasi profesi. Organisasi profesi. Kita ini lintas OP apa tidak? Kalau tidak lintas OP ya cukup dari perawatnya sebagai payung ya, sebagai baju yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan langkah kemitraan yang ada. Jadi saya katakan baju kenapa? Karena ketika kita sebagai perawat ya tentu akan melekat ya keanggotaan kita, tugas kita, peran kita, wewenang kita, tanggung jawab kita sebagai seorang perawat itu akan melekat. Nah, baju kita ya baju perawat itu. Ya. Kemudian tujuan kemitraan dan hasil yang diharapkan. Pada tujuan kemitraan ini adalah meningkatkan percepatan, efektivitas, dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan pada umumnya. Jadi memang kesehatan dan pembangunan ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita sehat berarti kita bisa bangun. Kalau kita tidak sehat ya kita tidak bisa bangun. Begitu juga sebaliknya, kalau ada infrastruktur, ada pembangunan yang terlaksana, ya kesehatan itu juga akan lebih mudah dan lebih cepat dijangkau secara efektif dan secara maksimal. Kalau tidak ada pembangunan, tidak ada perubahan infrastruktur, jangankan kesehatan merata, kita mau masuk melakukan sebuah intervensi ataupun implementasi yang orientasinya pada kesehatan saja sudah kesulitan. Bagaimana upaya pemerataan kesehatan bisa tercapai kan tidak mungkin. Sehingga kesehatan dan upaya pembangunan ini saling berkaitan. Nah, tujuan khususnya ini adalah meningkatkan saling pengertian, saling percaya, hampir sama tadi lah ya. 3 aspek tadi ya, kepercayaan, keterbukaan, kemudian saling memerlukan, meningkatkan rasa kedekatan atau bina hubungan saling percaya, membuka peluang untuk saling membantu ya, antara mitra dengan kita, kemudian meningkatkan daya, kemampuan dan kekuatan, meningkatkan rasa saling menghargai antara mitra dengan kita sebagai perawat. Jadi sekali lagi kita sifatnya adalah sharing ya. Kita sifatnya sharing, kita berikan pemahaman-pemahaman baru ataupun mungkin pemahaman lama yang harus kita review kembali yang sebelumnya sudah dimiliki oleh mitra ya atau oleh kader kesehatan atau oleh kelompok kerja kesehatan yang ada atau mungkin kalau unsurnya di dunia industri ya lingkup kesehatan industri kita bekerja sama dengan lintas ya mulai dari K3, organisasi profesi, dari perusahaan itu sendiri dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam aspek ataupun dalam langkah-langkah sebuah kemitraan. Nah, ini tren dan isu dalam praktek keperawatan komunitas. Yang pertama ada home care. Home care ini sebagai jembatan antara rumah sakit dan masyarakat. Tentu saya yakin juga Bapak Ibu yang masih ada sedikit waktu luang di rumah bisa dimanfaatkan sebagai home care ya. Baik home care secara praktik mandiri ataupun praktik kelompok ya beda beda bentuk saja, tetapi prinsipnya home care ini menjadi tren dan isu dalam praktik perawatan komunitas ya. Kemudian ada palliative care. Palliative care ini masih susah ya kalau dilaksanakan oleh perawat yang melaksanakan home care ya. Kecuali ada obat-obatan yang mungkin legal yang bisa kita gunakan. Karena kalau palliative care ini ya memang orientasi palliative care itu kan tidak hanya pada pasien-pasien yang sudah dalam kondisi yang terminal ya atau pasien yang hanya menunggu aja saja, tetapi pasien-pasien yang memang secara fisiologi penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, ini kalau kita prakteknya praktek mandiri, kita mungkin kesulitan di dalam menerapkan palliative care karena harus ada terapi-terapi yang harus dilaksanakan. Sehingga akan lebih efektif, akan lebih bagus kalau dilaksanakan secara kelompok.
ada palliative care. Saya 2018 itu ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya itu sudah ada eh, pavilion khusus yang hanya untuk pasien palliative care. Ya di situ banyak sekali pasien HIV, pasien kanker, pasien penyakit yang sudah pasien-pasien terminal lah ya. Itu banyak sekali di situ sehingga karena orientasi pada palliative care itu kan prinsipnya adalah membantu pasien dalam kondisi yang tidak kesakitan sampai dengan menjelang ajal. Yang itu bisa pasien menjadi merasa dibutuhkan, pasien diajak diskusi, pasien diajak komunikasi, pasien acceptan ya, pasien sudah menerima dengan kondisinya dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya ya seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian terminal care, ya terminal care ini perawatan macam-macam ya, ada kanker, ada gagal jantung dan lain sebagainya. Nah, setiap dapat membawa tantangan tersendiri dalam hal penyediaan layanan terminal. Ini sebuah studi tahap akhir. Ada salah satu pasien PPOK yang menemukan bahwa pasien tersebut cenderung tidak aktif meminta bantuan dan diskusi tentang dukungan. Mungkin perlu diprakarsai oleh pekerja kesehatan. Kondisi inilah yang ketika ada keputusasaan, ketika ada rasa yang sudah tidak kooperatif ya, rasa yang sudah menyerah dan lain sebagainya. Ini tugas kita pada pasien-pasien terminal. Pasien terminal pun masih memiliki hak, masih memiliki keinginan ataupun rasa yang uh, masih dianggap, masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak berkomunikasi dengan baik, masih bisa diajak menjadi teman sharing yang baik, kemudian sampai dengan pada masa ajal dalam kondisi yang tidak kesakitan. Kondisi-kondisi itu yang masih memang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang terminal care ya. Sehingga kita sebagai perawat tentu harus bisa memberikan semua itu kepada pasien karena memang itu adalah kebutuhan pasien yang harus kita penuhi berkaitannya dengan tren dan isu keperawatan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tren dan isu keperawatan yang ada saat ini, yang khususnya pada keperawatan komunitas. Ya, kondisi-kondisi itulah yang memang terjadi saat ini, yang tentunya kembali lagi bahwa ilmu keperawatan itu sifatnya adalah dinamis. Bisa saja apa yang saya sampaikan sekarang sudah tidak relevan dengan 1 tahun ke depan. Itu kondisi yang dinamis, yang artinya tentunya menuntut kita ataupun mewajibkan kita untuk selalu upgrade, untuk selalu merubah, untuk selalu melihat perkembangan-perkembangan yang ada di lingkup atau di dunia keperawatan. Mungkin itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.